Allah dari sifat makhluk, sehingga jangan kita berikan nama. Yang punya nama itu identik dengan makhluk katanya. Sehingga orang Jahmiyah apa? Allah itu nggak punya nama. Padahal Allah sendiri yang mengatakan Allah punya nama. Walillahil asmaul husna. Al asma itu kan jamak dari ismun, nama. Dan bagi Allah lah nama-nama yang baik. Allah sendiri yang bilang Allah punya nama. Tiba-tiba mereka mengatakan enggak, ya. Jangan engkau katakan Allah punya nama. Nanti engkau ya samakan Allah dengan makhluk. Berarti mereka ini konsep penyerupaan dengan makhluk menurut akal. Di situ letak perbedaan. Kalau Ahlussunnah enggak. Kita mengatakan laisa kamitslihi syai'un, betul. Allah itu enggak sama dengan makhluknya. Namun kita juga menetapkan apa yang Allah tetapkan. Jadi kita menafikan apa yang Allah nafikan gitu. Jadi simple ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ini konsepnya Pak ya. Jadi kalau seandainya ada orang yang mengaku melihat Allah, ya, maka kita katakan orang itu telah berdusta. Kenapa? Karena sudah menentang, melanggar, menyelisih Al-Quran. Karena Al-Quran telah mengatakan Allah itu tidak bisa dilihat di mana Pak? Ini akidah, ini usul nih Pak ya. Ini bukan cabang akidah ini. Ini usulul i'tiqad, bukan far'ul i'tiqad ya. Ini usul ya, yang mesti menjadi keyakinan di dalam hati sanubari seorang muslim. Ini akidah. Maka penting kita juga belajar akidah. Ya. Dan di antara usul akidah seorang muslim itu Pak, pondasinya, dasar akidah kita meyakini bahwasanya ini banyak diyakini juga sebagian orang gitu Pak ya. Bahwasanya arwah, ini mengenai arwah ya. Karena ilmu tentang roh ini dikit ya. Ya. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sedikit ilmu yang diberikan tentang ruh. Maka enggak boleh orang berbicara banyak tentang ruh kecuali yang ada nasnya, dalilnya. Maka ruh manusia apabila mati kemana Pak? Ya, maka akan pindah ke alam kubur. Alam setelah alam dunia menjelang alam akhirat. Ya, sebelum ditiup sangkakala. Nah, itu ada alam barzakh namanya. Alam yang dipisah oleh barzakh dinding. Maka di antara keyakinan seorang muslim, kalau seorang sudah meninggal Pak, tidak akan pernah kembali ruhnya ke alam dunia. Ini konsep. Tapi Pak Ustadz, di kampung saya ada orang bilang ya hantu ya. Kalau orang meninggal, orangnya buruk, jahat dulu, maka rohnya gentayangan Pak Ustadz. Atau orang yang matinya nggak beres katanya. Nah, ini keyakinan batil. Keyakinan nggak benar ini. Nggak ada hantu, nggak ada roh yang gentayangan atau roh yang berinkarnasi. Itu nggak ada Pak. Kembali dilahirkan. Karena ada di kampung saya dulu ada keyakinan orangnya. Ah, ini si fulan itu, ini Pak Yahya katanya. Jadi Pak Yahya itu udah lama meninggal, lahir lagi Pak Yahya katanya. Ini reinkarnasi. Maka Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla, ini pernah kami tulis tuh ya, menukilkan ijma' tanasukul arwah. Tanasukul itu reinkarnasi ya. Ini ada keyakinan yang menyelisih Islam, dan bahkan beliau mengatakan ya kufrun bil ijma'. Keyakinan ini, i'tiqad ini adalah i'tiqad yang kufur gitu ya, yang ingkar terhadap Al-Quran gitu ya. Kufur maksud di sini mengingkari Al-Quran, karena Al-Quran mengatakan kalau seandainya seseorang itu meninggal, maka dia akan ya pindah ke alam barzakh ya, ila yaumi yub'atsun ya, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itu dalil yang digunakan oleh ulama surah Al-Mu'minun dia. Ya, ketika sudah meninggal seseorang itu nggak bisa lagi dia. Bahkan banyak orang yang lalai di dunia Pak, pingin lagi kembali ke dunia untuk beramal soleh. Namun Allah bantah, tidak ya, itu hanya ucapan engkau saja gitu, nggak akan mungkin Allah kembalikan lagi arwah itu. Ya. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kemudian di belakang mereka ketika roh itu sudah ya berpisah dari tubuh, dari alam dunia ini sudah dibatasi oleh dinding. Ya, yang tidak akan bisa ditembus gitu ya. Itulah alam barzakh atau alam kubur. Karena ada juga Pak di kampung kami gitu keyakinan orang yang meyakini ya ada orang yang jadi harimau gitu ya. Ya, ini harimau itu si fulan itu gitu ya. Si fulan yang meninggal 20 tahun yang lalu ya. Nah, itulah dia orangnya. Enggak ada itu Pak. Ini enggak, secara agama enggak ada dalilnya, dan secara penelitian ilmiah melalui ahli ya kehewanan gitu ya, ahli peternakan ya, ahli biologi Pak ya, itu nggak bisa dibuktikan. Orang barat aja, orang kafir saja, namun
orang barat berpendidikan gitu ya, peneliti dia bilang itu mitos katanya. Orang barat aja bilang mitos, orang kafir. Masa umat Islam ya lebih ya terbelakang dari orang barat pemikirannya gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi nggak ada Pak, nggak ada keyakinan seperti itu. Karena masih banyak juga di antara masyarakat kita yang yakin itu ya, akibat nonton sinetron horor, film horor. Ini film itu kan settingan Pak. Ya iyalah film, kata, mana ada yang benar, bohong semua gitu ya. Masa itu dijadikan tuntunan, itu kesalahan masyarakat ya. Ya, ada sinar bolong dulu Pak ya. Ya, ada macam-macam Pak ya. Yang ini tidak benar hadirin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi dalam ayat ini Pak, yang pertama ya, wa hadhil qissatu ya, dan kisah ini ayat yang kedua, kisah yang kedua Allah menghidupkan orang mati. Wa qissatul ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazaral maut. Dan kisah orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, jumlah mereka ribuan, uluf jamak dari alf ya, ribuan jumlah mereka. Hazarul maut, karena mereka takut mati. Ini juga disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 243 ya. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum uluf hazarul maut wa hum ulufun hazarul maut faqala lahumullahu mutu. Ya, tidaklah engkau menyaksikan ya kepada orang-orang yang keluar dari kampung mereka, jumlah mereka banyak. Mereka keluar karena takut mati ya. Faqala lahumullahu, lantas Allah berfirman kepada mereka, mutu, matilah kalian, mati semuanya Pak. Jadi yang jumlah ribuan itu ya seketika mati semua. Tsumma ahyahum, kemudian Allah hidupkan mereka lagi. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakin aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah memiliki keutamaan Pak ya, banyak nikmat Allah atas manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang sudah Allah tetapkan sebagai sunnah kauniyah Pak ya, sebagai sunnatullah gitu. Kebanyakan manusia itu memang tidak bersyukur memang. Betul. Contohnya saja Pak, padahal bagaimana pahala sholat berjamaah itu Pak. Kalau seandainya manusia itu tahu, kata Rasulullah, hadisnya sahih ya, pahala yang Allah siapkan bagi orang yang melakukan sholat berjamaah, sholat subuh dan sholat isya ya. Kalau mereka tahu, kata Allah, maka mereka akan mendatangi masjid walaupun habwa, walaupun dengan cara merangkak. Ini luar biasa. Namun kenapa Pak sekarang kalau kita adakan penelitian ya, angket gitu ya, nah, sekarang kebanyakan manusia di masjid atau di luar masjid Pak? Coba kita hitunglah ya, jangan kita perkirakan. Kalau siapa yang mau menghitung, mungkin ada anak UIN atau anak apa ya, yang ada skripsinya gitu ya, buat penelitian ya, ya pengaruh ibadah sholat terhadap penduduk mana alamat ini. Kan biasanya ada angketnya ya, di datanya orangnya, ditelitinya gitu ya. Nah, siapa aja yang rajin ke masjid lima waktu, coba adakan penelitian ya. Dan insya Allah hasil penelitiannya amat sedikit yang ke masjid. Mayoritas di mana Pak? Di luar. Bahkan mayoritas nggak sholat Pak. Iya. Umat Islam yang banyak ini jumlahnya, mana yang lebih banyak? Banyak yang sholat atau nggak sholat? Bisa kita buktikan itu Pak. Ada penelitiannya, bisa dibaca di jurnal di apa Pak ya, di Google ya. Iya. Ternyata ya, yang tidak banyak, yang tidak sholat lebih banyak, menunjukkan kebenaran firman Allah, walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu enggak bersyukur. Iya. Dari yang sholat tadi Pak, ya, yang sholatnya konsisten siapa? Ada juga orang sholat, namun sekali setahun aja baru nongol, ada. Atau sekali ya
sepekan. Pas sholat Jumat aja nongol, ada juga, atau sholatnya maghrib saja, bolong-bolong. Maka yang istiqomah konsisten yang 5 waktu pun sedikit dari yang sholat itu. Dari yang 5 waktu itu Pak, yang konsisten ke masjid 5 waktu, itu bisa kita teliti juga sebenarnya. Mungkin kita mulai skala yang paling kecil di RT kita. Kita minta nama-namanya sama Pak RT ya, kita data, kita teliti, bisa kita adakan penelitian kecil itu ya, kecil-kecilannya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, menunjukkan kebenaran firman Allah, walakin aktsaran nasi la yashkurun wa qalilun min ibadiyasy syakur, kata Allah. Amat dikit hambaku yang bersyukur. Dari yang sekian banyak sholat itu Pak, yang pemudanya amat sangat sedikit lagi, ya Pak ya. Yang anak SMA-nya yang konsisten sholat 5 waktu sedikit, ya. Ini menunjukkan kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah itu amat kagum, layak jabu gitu ya. Ala syabin laisa lahu sabwah. Hadis yang kita sampaikan di muqaddimah tadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Allah itu sangat senang, kagum, bangga Allah, ya Allah ada hambaku yang seperti itu. Karena di antara faedah hadis itu Pak, ada sifat ajab bagi Allah, sifat kagum. Allah itu memiliki sifat kagum yang beda dengan kagumnya manusia. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain, jadi sudah 3 ayat ya. Wa qissatul ladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Dan kisah seseorang yang melewati sebuah kampung dan kampung itu khawiyah. Khawiyah di sini maknanya hancur Pak ya. Iya, tidak terurus gitu ya. Sudah ditinggalkan kampung itu. Ala urushiha. Atapnya ya, ini urus itu makna syaqf, atapnya itu juga tidak ada lagi gitu ya. Jadi bagaimana kisahnya Pak? Jadi ada seseorang ya yang melewati kampung ini, Allah ceritakan dalam surah Al-Baqarah ayat 259. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Atau seperti seseorang yang melewati sebuah kampung dan kampung itu tidak terurus ya, berantakan ya. Atap-atapnya juga bolong-bolong ya. Qala, laki-laki itu berkata, anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Apakah bisa gitu ya? Dia kayak mempertanyakan gitu ya. Allah menghidupkan kampung ini setelah menjadi kampung yang sunyi, kampung mati seperti ini. Lantas Allah buktikan Pak, apa yang Allah lakukan? Fa'amatahullah, Allah matikan dia. Yang ngomong ini, laki-laki yang ngomong ini, Allah matikan dia gitu ya. Mi'ata amin, sampai 100 tahun. Summa ba'atsah, kemudian Allah bangkitkan, Allah hidupkan lagi. Ya. Lantas ya, seseorang bertanya kepada laki-laki yang baru bangkit ya. Qala kam labista? Ya. Seseorang bertanya, kamu berapa lama kamu tinggal di kampung ini? Artinya kampung itu Pak sudah berevolusi, berubah gitu ya. Karena laki-laki ini semenjak dia mengatakan itu Allah matikan dia, setelah 100 tahun baru Allah hidupkan gitu. Jadi ketika dia siuman gitu ya, bangun dia, seseorang bertanya, kam labista? Qala labistu yauman aw ba'dha yaum. Lantas lelaki itu mengatakan, kira-kira gitu ya, sehari atau setengah hari lah gitu ya, saya tinggal di kampung ini. Padahal sudah 100 tahun Pak. Qala, lantas laki-laki itu menjawab, bal labista mi'ata amin ya. Akan tetapi ya, engkau itu telah hidup ya di sini, telah tinggal di sini itu 100 tahun. Fanzur ila ta'amika wa syaramika ya, lam yatasannah, wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas ya. Maka lihatlah ya kepada makananmu ya, kepada minumanmu gitu ya. Yani lam yatasannah itu artinya lam yatakhayyar ya, belum berubah gitu. Maka ya
laki-laki ini dia kagum gitu ya. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna, ai lam yataghayyar ya. Tidak berubah. Wanzur ila himarika, dan perhatikan kepada keledaimu, dan keledainya kalau dilihat tafsirnya sudah menjadi tulang belulang gitu ya. Tapi kalau makanannya belum berubah gitu. Walinaj'alaka ayatan linnas, supaya kami menjadikan engkau itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah untuk manusia. Wanzur ilal idhami kaifa nunshizuha, dan perhatikanlah kepada tulang belulang itu, bagaimana kami menyusunnya. Tsumma naksuha lahma, ya kemudian kami tambahkan padanya, kami pakaikan padanya daging. Falamma tabayyana lahu, dan tatkala jelas hal itu bagi laki-laki ini Pak, qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, maka dia mengatakan a'lamu, sekarang saya baru mengetahui, ya, anna Allah ala kulli syai'in qadir, Allah itu mampu melakukan segala sesuatu, enggak ada yang mustahil bagi Allah gitu. Artinya apa? Allah itu mampu menghidupkan orang yang telah mati. Ya. Jangankan menghidupkan orang nanti di hari kebangkitan ya. Orang yang di dunia saja telah Allah buktikan ya. Dalam 5 ayat, dalam 5 tempat dalam ayat Al-Qur'an ya. Allah menghidupkan orang yang sebelumnya mati, ya Allah matikan orang kemudian Allah hidupkan gitu ya. Ini menunjukkan bagaimana kebesaran Allah, Allah mampu untuk melakukannya. Kemudian kisah Nabi Ibrahim yang minta melihat bagaimana Allah itu menghidupkan ya makhluknya. Wa qissatu Ibrahim alaihi salamu wat tuyur ya al-arba'ah, dan kisah burung yang dipotong menjadi 4 bagian tubuhnya. Iya. Ini agak ini ya. Tulisannya hilang ini ya. Wa bayyanahu ta'ala bi ihya'il ardi ba'da mautiha ala i'adatil ajsami ba'da sayruratiha ramiman. Ini kalau kisah Nabi Ibrahim ini Pak masih dalam surah Al-Baqarah ya, masih dalam surah Al-Baqarah ya. Yaitu ya pada ayat yang ke-260. Wa iz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Rabbnya, ya Rabbku gitu ya, wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang mati. Qala awalam tu'min, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, apakah engkau belum beriman? Qala bala, tentu saya telah beriman gitu ya. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi supaya hatiku lebih tenang gitu ya. Qala fakhudh arba'atan minat thair. Lantas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk mengambil ya arba'atan minat thair ya. 4 potongan ya dari burung. Fasurhunna, kemudian bagian 4 potong itu dilemparkan di tempat yang berbeda. Itu maksudnya fasurhunna ya. Fasurhunna ilaika summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an. Kemudian satu bagiannya lemparkan ya kepada setiap gunung itu ya. Summa da'uhunna, kemudian panggil burung yang sudah dimutilasi itu ya. Ya'tika sa'yan, maka ketika dipanggil oleh Nabi Ibrahim, seketika burung itu hidup kembali Pak. Jadi sudah dimutilasi, burung itu menjadi 4 bagian, dilemparkan pada gunung yang berbeda. Kemudian disuruh Allah dipanggil oleh Nabi Ibrahim ya. Ya'tika sa'yan, maka datanglah burung itu kepada Nabi Ibrahim ya. Ya. Wa'lam, maka ketahuilah annallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mulia lagi maha bijaksana. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa bayyanahu ta'ala bi ihya'il mauta. Kemudian Allah juga menjelaskannya ya, bagaimana Allah menghidupkan bi ihya'il ardi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi ba'da mautiha,
setelah sebelumnya mati. Jadi bumi yang mati itu maksudnya adalah bumi yang tandus, Pak ya. Bumi yang gersang. Allah hidupkan dengan Allah turunkan hujan. Tumbuh setelah itu tanaman gitu. Ini bagaimana Allah menghidupkan. Ya. Menghidupkan bumi itu ba'da mautih, setelah matinya. Ala i'adatil ajsami ba'da sayruratiha. Dan seperti itu juga Allah mengembalikan tubuh-tubuh ya. Setelah tubuh-tubuh itu ya jasad itu apa namanya mengering ya, ramiman ya, mengering gitu, dan Allah hidupkan kembali gitu. Kama rawa Abu Daud At-Tayalisi an Abi Razin Al-Uqaili, sebagaimana telah meriwayatkan Abu Daud At-Tayalisi dari Abu Razin Al-Uqaili, ini ya tabi'in ya. Qala qultu ya Rasulullah, dia berkata, wahai Rasulullah, kaifa yuhyillahul mauta, bagaimana Allah menghidupkan orang mati? Qala ama, ini enggak dibaca amma ya, ama gitu ya. Ama, tidakkah engkau ya melewati ya, ama mararta, tidakkah engkau melewati biwadin mumhilin, tidakkah engkau telah melewati sebuah lembah yang mumhilin. Mumhil itu artinya adalah kering gitu ya, gersang. Thumma mararta bihi khadiran, kemudian ya pada waktu yang lain yang tadinya mengering ya, yang tadinya gersang, Allah rubah menjadi hijau ya. Ya menjadi ya subur. Qala bala, benar, saya pernah melewati yang seperti itu. Qala, lantas Rasul menjawab, kadzalikan nusyur, begitulah Allah yang membangkitkan manusia. Begitulah nanti Allah membangkitkan manusia itu. Yang tadinya mati, Pak ya, dan kita semua akan mati, Pak. Dan kita semua akan memasuki alam kubur, dan semua makhluk itu, Pak. Dan setelah hari kiamat, Allah tiup sangkakala yang pertama, mati semuanya. Ditiup lagi sangkakala yang kedua, baru Allah bangkitkan. Itu hari perbangkitan ya, yaumun nusyur itu ya, atau yaumul ba'ats sama ya. Demikianlah Allah membangkitkan itu. Aw qala kadzalika yuhyillahul mauta, atau Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah bersabda, kadzalika, demikianlah, yuhyillahul mauta, Allah menghidupkan orang mati. Seperti itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syahid hadza qaulahu ta'ala, dan perhatikan firman Allah ini ya. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habba faminhu ya'kulun. Dan sebagai tanda untuk mereka, untuk kita juga Pak, manusia, sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Al-ardul maitah, ada bumi ya, tanah yang mati, tanah yang tandus, yang gersang. Ahyainaha, lantas kemudian kami hidupkan tanah itu. Wa akhrajna minha, dan kami keluarkan dari tanah itu habba, biji-bijian, faminhu ya'kulun, dari biji-bijian itulah mereka manusia makan. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhil, kemudian kami jadikan di bumi yang tadinya tandus kemudian subur ya, kebun-kebun, jannat min nakhilin, dari pohon kurma, wa a'nabin, dari pohon anggur, wa fajjarna fiha, dan kami munculkan pada kebun itu minal uyun, mata-mata air, mata air, liyakulu min thamarihi, supaya ya mereka manusia termasuk kita Pak ya, makan dari buah-buah yang Allah munculkan dari tanah yang subur itu. Wa ma amilat aidihim, dan dari apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Afala yashkurun ya, apakah ya mereka ya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas sekali Pak ya, mudah bagi Allah untuk menghidupkan orang mati. Sebagaimana mudah juga bagi Allah untuk menyuburkan ya tanah yang tadinya tandus, tanah mati gitu. Dan itu bisa kita saksikan Pak sekarang di Arab. Kami dahulu ya pernah melintasi Oman ya, pakai bis gitu ya. Dari Yaman ke Oman itu cuma 12 jam gitu ya. Ke Solalah nama tempatnya waktu evakuasi ya. Jadi saya pribadi kaget Pak ya, Masya Allah, ada bukit ya, itu subur Pak, dan banyak ontanya, sapinya gitu.
Jadi ada orang Arab kalau nggak salah gitu ya, atau orang Indonesia lupa saya, dia bilang itu tadinya itu adalah tanah tandus, tanah mati gitu. Dan bagaimana Allah menghidupkan tanah itu, ya kan, dengan perantara usaha manusia. Karena orang Arab sekarang kan untuk berkebun itu Pak itu pakai ini, mereka pakai selang gitu ya. Jadi saya lihat korma mereka itu ada kayak keran airnya gitu. Jadi kalau seandainya musim panas gitu ya, nah, jadi kan untuk mengaringi di pokok korma itu sudah ada kerannya gitu ya, dihidupkannya kerannya itu ya, mengalir air langsung ke situ. Subur Pak, ya subur. Begitulah Allah menghidupkan orang mati kelak ya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Jadi telah selesai kita membaca tafsir surah Al-Baqarah 72 sampai 73 ini ringkasannya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kalau Allah masih mengizinkan, insyaallah kita lanjutkan ya tafsir ya ayat yang selanjutnya. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Summa qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Terjemahannya kira-kira terjemahan bebasnya, summa qasat qulubukum, kemudian menjadi membatu hati-hati kalian wahai Bani Israel. Ini memang asbabun nuzulnya untuk Bani Israel Pak. Namun seperti kaidah ulama-ulama usul tafsir, al-ibrah ya bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran dalam Al-Qur'an itu Pak, ya keumuman lafaznya. Lafaznya ini umum ya untuk kita juga gitu. Tidak berdasarkan sebab turunnya gitu. Karena memang sebab turunnya kan untuk Bani Israel ini. Maka pelajarannya bukan untuk mereka aja, untuk kita. Karena Al-Qur'an itu Pak hudal linnas, petunjuk bagi semua manusia. Ya kan, termasuk kita ini. Kemudian menjadi membatu hati-hati mereka. Mimba dizalika. Setelah itu, setelah Allah tampakkan kebesaran itu, ternyata tidak berpengaruh, Pak ya. Iya, maka betullah kata Allah dalam ayat Al-Baqarah ayat-ayat pertama, Pak. Ya, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzir hum la yu'minun. Sama saja bagi mereka, apakah engkau berikan peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Namun tugas Rasul bukan untuk ngasih iman, bukan untuk ngasih hidayah, itu tugas Allah. Tugas Rasul adalah wa ma 'alaika illal balagh. Tidak ada kewajiban engkau wahai Muhammad kecuali untuk menyampaikan saja. Gitulah kita dakwah, Pak. Oh Pak Ustadz, enggak usah Pak Ustadz ke kampung itu para dukun, Pak ya. Tidak akan diterima. Bukan itu tujuan dakwah itu. Yang memberikan hidayah, yang membuat mereka menerima itu Allah. Tugas kita adalah iqamatul hujjah wa tablighu ayatillah. Itu saja. Menegakkan hujah Allah, menyampaikan ayat Allah ada. Kalau mereka menerima, alhamdulillah itu hidayah Allah. Kalau enggak, sudah menjadi hujah kita kelak di sisi Allah. Karena setiap kita ini akan ditanya, Pak. Ya. Apakah engkau telah sampaikan hujah ilmu yang telah engkau ketahui? Minimal sama keluarga kita, Pak. Keluarga kita masih ke dukun, pernahkah kita nasihati? Oh, segan Pak Ustadz. Segan-segan kayak Abu Lahab Abu Thalib ya. Segan-segan, enggak boleh segan. Ya kan? Sampaikan, Pak. Tentu dengan cara yang baik. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah, tentu dengan cara yang baik, enggak marah-marah gitu ya. Bahkan dianjurkan dengan hati, Pak ya. Menyampaikan dengan cinta, Bang, saya ini sayang sama Abang ya. Saya sangat cinta sama Abang. Saya pingin Abang besok di akhirat, Bang ya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menyelamatkan kita itu adalah amal soleh kita. Amal soleh yang paling besar apa, Bang? Tauhid. Dan yang membuat kita terperosok ke dalam neraka yang paling nomor satu adalah syirik.
maka mendatangi dukun, mempercayai dukun adalah syirik bang, gitu ya. Kita nasihati aja Pak, tapi nanti kena marah kita. Insya Allah ya. Ya, kalau kita kena marah dapat pahala Pak. Jangankan kita, Nabi jangan kena marah Pak, kena lempar ya. Nggak kena marah lagi. Bahkan Nabi pernah kepala beliau itu ditawar. Siapa yang bisa mendatangkan kepala Muhammad dikasih uang. Ya, namun apakah Nabi berhenti? Enggak, karena Nabi itu cinta kepada kita. Harisun alaikum bil mu'minina ya raufur rahim. Nabi itu sangat bersemangat bagaimana kita itu dapat hidayah, kita terselamatkan dari neraka. Maka Nabi mengorbankan jiwanya. Dengan apa Pak? Dengan menyampaikan tauhid. Maka menyampaikan tauhid ini tugasnya Nabi. Ya, dan tugas orang-orang yang mengikuti Nabi. Jangan ragu Pak ya, sampaikan aja. Tentu dengan cara yang bijaksana. Jangan pula marah-marah, muntah-muntah kan. Ya, ini Nabi itu marah tapi ada konteksnya Pak. Kalau orang itu Nabi lihat kan, kalau kira-kira kena marah ini sahabat, ini nggak ada pengaruh ya. Pernah marah juga Nabi Pak. Bahkan pada Muaz ya, afatanu anta ya Muaz, kata Nabi itu dengan mengangkat suara dengan muka yang merah. Kenapa? Karena Muaz waktu itu sholatnya lama sekali Pak, sampai ada jamaah yang kabur nggak sholat berjamaah, panjang sekali sholatnya Muaz gitu ya. Tapi Muaz tahu kan, ini yang kabur itu munafik itu. Yang dibilang munafik sama Muaz itu ya nggak terima ngadu sama Nabi gitu. Wahai Rasulullah, saya itu bukannya nggak mau sholat panjang-panjang sama Muaz itu, tapi ya kan saya punya hajat juga, saya punya pekerjaan ya. Kalau saya ikuti ya, saya punya anak bini gitu ya, dalam pekerjaan saya gitu ya. Bukan munafik saya. Muaz nuduh saya munafik, marah betul Nabi waktu itu. Dipanggilnya, mana Muaz itu ya. Lantas Nabi mengatakan, apakah engkau ingin membuat fitnah wahai Muaz ya? Engkau ingin membuat orang lari gitu ya dari agama ini gitu ya. Marah Nabi. Tapi Muaz memang Nabi tahu sahabat yang kuat imannya gitu ya. Bahkan Muaz diutus oleh Allah pula, oleh Rasulullah ke Yaman gitu ya, untuk dakwah gitu. Nabi tahu. Namun kalau untuk orang-orang Badui, yang mana orang Badui ini imannya itu ya bahkan belum beriman sebagian mereka ya kan, seperti itu ya. Wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna gitu ya. Rasul tahu Badui itu Pak masih lemah imannya. Jadi bagaimana muamalah Nabi kepada Badui itu Pak? Jadi muamalahnya Pak dengan lemah lembut. Bahkan ada Badui yang kencing Pak ya di masjid Nabi. Nabi nggak marahin gitu, karena Nabi tahu kualitasnya gitu. Jadi Pak, kalau seandainya sama orang yang kita lihat kualitas imannya itu boleh kita tegas ya, seperti santri ya, seperti para ustadz ya, nggak apa-apa kita itu agak ngegas ya kalau ada sahabat mereka, karena mereka sudah berilmu, imannya sudah tebal gitu. Tapi orang-orang awam baru mau hijrah ya kan, maka kita harus mengambil hatinya gitu ya, seperti Rasul mengambil hati siapa Pak? Mengambil hati Badui yang baru masuk Islam ini. Bahkan juga ada orang kafir ya, yang mana orang kafir ini bagus muamalahnya dengan Nabi. Ketika diundang Nabi oleh orang kafir ini, Nabi datang Pak ya. Ketika diundang makan gitu, Nabi mendatanginya. Ini apa? Dalam rangka ta'liful qulub ya, mengambil hati. Maka dalam Islam itu ada juga seperti itu Pak, trik dalam dakwah. Jadi dakwah itu enggak melulik kita keras, enggak. Namun ada juga kita ngambil hatinya Pak ya, ngasih hadiah gitu ya. Ini banyak memang uslub dia dakwahnya Nabi. Kemudian kita lanjutkan terjemahan ayat ini. Tsumma qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarah ya. Kemudian hati kalian menjadi batu setelah itu. Maka hati kalian itu seperti batu ya, atau lebih keras lagi dari batu ya. Wa inna minal hijarati, dan sesungguhnya di antara batu itu lama yatafajjaru minhu al-anhar, ada yang mengalir darinya sungai-sungai. Wa inna minha, dan di antara batu itu lama yashaqqaqu, ada yang terbelah, fayakhruju minhul ma, mengalir air darinya. Wa inna minha, dan di antara batu itu lama yahbitu, ada yang turun dia, yang hancur dia
min khasyatillah, karena takut kepada Allah, wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidaklah lalai dari apa yang kalian lakukan. Dan insyaallah penjelasannya pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.